Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama dan langkah yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita diberi syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sobirin Ramayanto Tampu Bolon, NIM 0104 191013, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama adalah ibadah haji, yaitu rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair serta tempat, waktu dan cara tertentu. Yang kedua, ibadah umroh adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i dan tahallul. Yang ketiga, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji dan ibadah umroh. Yang keempat, jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kelima, jemaah haji reguler adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh menteri. Yang keenam, jemaah haji khusus adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Yang ketujuh, jemaah umroh adalah seseorang yang melaksanakan ibadah umroh. Kedelapan, penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh menteri dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan yang bersifat umum. Yang kesembilan, petugas penyelenggara ibadah haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat atau ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan serta pengendalian dan pengorganisasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri atau di Arab Saudi. Kesepuluh, penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan yang bersifat khusus. Kesebelas, penyelenggaraan ibadah haji khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Yang ke-12, biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Ke-13, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Ke-14, nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji
yang dilakukan melalui penempatan atau investasi. Ke-15, dana efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya yang ke-16, biaya perjalanan ibadah haji khusus, yang selanjutnya disebut BP khusus, adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus. Yang ke-17, bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji, yang selanjutnya disingkat BPS. BP adalah bank umum syariah atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Ke-14, setoran jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh jemaah haji melalui BPS BP. Ke-19, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yang selanjutnya disingkat PPIU, adalah Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Selanjutnya yang ke-20, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, yang selanjutnya disingkat KBIHU, adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan ibadah umroh yang telah mendapatkan izin dari Menteri. Yang ke-21, sistem komputerisasi haji terpadu, yang selanjutnya disebut Siskohat, adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu. Yang ke-22, kelompok terbang, yang selanjutnya disebut Kloter, adalah pengelompokan rombongan jemaah haji reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi. Yang ke-23, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat DPR RI, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang selanjutnya nomor 24, pemerintahan pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-25, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Nomor 26, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Yang selanjutnya nomor 27, hari adalah hari kerja. Dan yang terakhir, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.